Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amillati la tu'addu wa la tuhsa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan juga memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan nikmat dan juga anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya katakan sebagai nikmat dan juga anugerah. Mengapa demikian? Karena nikmat ini tidak semua orang dapat merasakannya. Dalam arti dengan begitu banyaknya majelis ilmu, namun tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala beri izin untuk mendatangi majelis tersebut. Sebagaimana yang saat ini kita hadiri. Maka dari itu orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu bisa dikatakan bukan sembarang orang. Karena itu berarti mereka mengijabahi atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini menjadi tema atau menjadi judul pembahasan kita adalah kita kesini untuk apa? Kita ke majelis ilmu itu untuk apa? Ahibbai, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis ilmu. Majelis di mana di dalamnya kita mengkaji Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya begitu banyak keutamaan yang mana keutamaan tersebut sudah tidak lagi asing di telinga kita. Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan pergi mencari ilmu, keutamaan belajar dan seterusnya sudah tidak asing. Akan tetapi sudah menjadi kewajiban kita semuanya adalah untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang itu berarti peringatan belum tentu bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang mana setiap peringatan yang disampaikan oleh seseorang kemudian diterima oleh hati-hati yang beriman, maka pasti akan bermanfaat. Mungkin hadis yang akan saya bacakan ini menjadi pembuka bagi majelis kita di siang hari ini. Di mana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu mereka berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah.
Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Akan tapi jangan salah para jamaah sekalian. Ketenangan di sini bukan seperti yang kita rasakan asal di majelis ilmu saking tenangnya kepala nunduk, ya. Itu saking tenangnya. Bukan ketenangan seperti ini yang dimaksud. Namun ketenangan di sini adalah ketenangan hati, di mana di dalam majelis ilmu kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi SAW yang itu membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita khusyuk, membuat hati kita tersibukkan atau tidak tersibukkan dengan memikirkan hal-hal yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Ya. Mungkin malaikat yang menaungi kita tidak tampak di mata kita, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya bahwasanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar adanya. Cukup bagi kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat yang selalu menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, ya. Setelah wahaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi penghuni-penghuni langit. Ya. Allah menyebut nama seseorang, itu berarti orang tersebut berada di dalam kemuliaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang, itu berarti orang tersebut berada di dalam kebaikan. Maka dari sini kita tahu bahwasanya majelis ilmu merupakan tempat kebaikan. Mengapa? Karena ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para penghuni langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan kita semua adalah untuk apa kita menghadiri majelis ilmu? Apa keuntungan yang kita dapatkan sehingga kita rela mengorbankan waktu, kita rela mengorbankan harta demi menghadiri majelis ilmu? Kalau zaman dahulu para salafus saleh, para penuntut ilmu di zamannya para salafus saleh, mereka bahkan rela menempuh perjalanan yang perjalanan tersebut tidak menjamin mereka akan kembali ke keluarganya. Mereka rela berkorban waktu, yang mana perjalanan yang ditempuh pada zaman dahulu itu bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bahkan bisa jadi hitungan bulan. Mereka menempuh perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, baik itu menggunakan kuda, menggunakan onta, bahkan berjalan kaki. Dan itu waktu yang ditempuh tidak sedikit. Waktu yang ditempuh itu sangat panjang sekali. Kemudian dengan waktu yang ditempuh yang sangat banyak ini, kita bisa bayangkan berapa uang yang mereka keluarkan untuk mempersiapkan bekalnya. Bekal perjalanannya berapa yang mereka keluarkan. Sehingga tidak hanya berkorban waktu, mereka juga kadang berkorban harta, bahkan mereka juga berkorban nyawa. Kadang di perjalanan mereka dirampok lalu dibunuh. Kadang di perjalanan mereka dimangsa oleh hewan buas. Terkadang di jalannya mereka harus mati kelaparan dan seterusnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, untuk apa semua ini? Kenapa kita harus berkorban waktu, berkorban nyawa, ya, berkorban harta demi menghadiri majelis ilmu? Apa keuntungannya? Ya. Selain dari yang telah kita dengarkan tadi, keuntungan-keuntungan menghadiri majelis ilmu,
Maka berikut adalah beberapa di antara alasannya. Alasan yang pertama adalah bahwasanya menuntut ilmu, mencari ilmu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW merupakan jalan termudah untuk masuk ke dalam surga. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke surga itu sangat banyak. Namun dari sekian banyak jalan tersebut, dari sekian banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita agar kita bisa masuk ke dalam surganya, di antara jalan yang termudah, ya, di sana ada jalan-jalan yang termudah. Di antaranya adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Lalu jalan terbaik atau jalan termudah lainnya adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Dengan menuntut ilmu. Lantas kenapa menuntut ilmu itu bisa menjadi jalan termudah bagi kita untuk masuk surga? Alasannya adalah sabda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka jalan ke surga. Bukan ustadz yang menjamin, bukan kiai yang menjamin, bukan siapapun dari manusia yang menjamin, tapi Allah yang jamin. Kita pernah mendengar ungkapan bahwasanya jalan ke surga itu banyak sekali rintangannya. Ada yang kadang berduri, kadang penuh dengan kadang harus berdarah-darah, kadang harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan seterusnya. Tapi ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan termudahnya. Kalau bahasa Londonya itu shortcut. Apa itu shortcut? Jalan pintas untuk masuk surga. Apa itu? Belajar. Apa yang dipelajari? Ilmu. Ilmu apa yang dipelajari? Fisika, kimia, arsitektur, matematika, teknik? Bukan. Yang dipelajari adalah ilmu agama. Ya. Yang dipelajari adalah ilmu agama atau ilmu syar'i. Yang dipelajari adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ketika kita bicara ilmu di majelis seperti ini yang dimaksud itu Al-Quran dan Sunnah? Kenapa tidak ilmu fisika? Kenapa tidak ilmu kedokteran? Kenapa tidak ilmu teknik dan ilmu-ilmu lainnya? Padahal ilmu kedokteran sama bermanfaatnya. Padahal ilmu fisika sama bermanfaatnya. Arsitektur sama bermanfaatnya. Dengan ilmu kedokteran, dengan wasilah ilmu kedokteran, banyak nyawa manusia terselamatkan. Dengan wasilah ilmu arsitektur, banyak dibangun bangunan-bangunan yang kuat dan indah. Ya. Dengan ilmu kimia, misalnya dengan ilmu pengobatan dan seterusnya, terciptalah berbagai macam obat-obatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Namun dari sekian banyak ilmu yang bermanfaat, mengapa yang Allah jaminkan jalan termudah ke surga adalah Al-Quran dan Sunnah, adalah firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena sejatinya ilmu Al-Quran atau ilmu hadis Nabi SAW adalah tentang mengenal Allah, kemudian tentang mengenal Rasulnya Allah, kemudian juga tentang syariat atau agama yang diturunkan bersama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang membuat ilmu ini menjadi istimewa. Jadi tidak sekedar ilmu. Yang mana ilmu tentang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tidak akan pernah habis meskipun kita pelajari seumur hidup kita. Dari semenjak kita mulai bisa membedakan, mulai tamyiz misalnya, kita mulai menuntut ilmu syar'i, kita mulai belajar Al-Quran dan Sunnah. Atau kapan kita mulainya? Ketika kita mulai beranjak remaja, atau mungkin kita mulainya
ketika kita mulai beranjak dewasa, atau mungkin kita mulainya ketika usia dikatakan mulai uzur. Ya. Kapanpun kita memulainya, ya, itu tetap sah-sah saja, tidak ada kata terlambat. Dan proses kita menuntut ilmu adalah proses umur hidup, yang mana proses tersebut tidak terhenti di usia pensiun misalnya. Tidak, bahkan banyak orang yang mulai belajar Al-Quran dan hadis di usia yang seharusnya pensiun. Tidak ada. Ya. Menuntut ilmu syar'i tidak ada ujungnya. Suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sedang berjalan bersama muridnya dengan membawa botol tinta. Kita tahu orang kalau di zaman dahulu, kalau ingin menulis itu menggunakan apa? Pena yang tintanya itu dicelupkan kemudian baru ditulis. Imam Ahmad sedang berjalan dengan membawa botol tinta. Lantas kemudian ada seseorang di tengah jalan yang menarik lengan bajunya Imam Ahmad sembari berkata, "Ya Imam, ila mata." Apa artinya? Sampai kapan? Maksudnya apa? Sampai kapan kamu akan terus belajar? Sampai kapan kamu akan terus mengajar? Padahal ketika itu usianya Imam Ahmad sudah mulai beranjak tua. Lantas apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Minal mahbarah ilal maqbarah. Dari botol tinta ini sampai masuk ke kuburan. Itu adalah timeline atau waktu kita menuntut ilmu. Tidak terbatas misalnya sampai lulus S1 saja atau lulus S3 saja atau sampai kita menjadi dapat gelar akademik profesor atau dapat gelar ustadz dan sebagainya. Baru kita tidak menuntut ilmu, tidak. Sampai mulut kita diisi oleh tanah baru kita berhenti menuntut ilmu. Yaitu sampai kita wafat. Bahkan di dalam cerita yang lain, di dalam riwayat yang lain, diceritakan oleh putranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Suatu ketika ayahnya yang sedang sakit keras, ya, ayahnya yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal tatkala sedang sakit keras, itu meminta kepada putranya yaitu Abdullah untuk dibawakan catatan-catatan hadis beliau. Kemudian putranya bertanya kepada Imam Ahmad, wahai ayah, ya bahasa kita wahai ayah, Pak, gitu. Mau belajar sampai kapan? Ya, karena Imam Ahmad itu minta catatannya untuk apa? Murojaah. Ini catatan loh, ini bukan kitab lain, catatan beliau sendiri. Beliau menulis hadis atau dituliskan oleh anaknya. Kemudian beliau minta catatannya pengen dibaca lagi, pengen diulang-ulang, pengen dimurojaah. Anaknya tanya, karena kasihan sama bapaknya sudah sakit-sakitan, sudah tua, tapi kok masih pengen membaca, masih pengen murojaah, padahal mbok istirahat saja gitu. Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya oleh anaknya, sampai kapan belajar terus? Ini istirahat saja begitu. Kata Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai mati aku akan terus belajar. Dan bukti kejujuran perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah bahwasanya beliau wafat, ya, dan beliau dalam keadaan beliau masih tersibukkan dengan ilmu yang beliau pelajari dan juga ajarkan. Dan inilah yang membuat ilmu yang kita pelajari yaitu Al-Quran dan Sunnah ini menjadi istimewa. Tidak sembarang ilmu. Kalau kita belajar matematika contohnya, begitu mulai tua udah mulai capek. Atau mungkin lulus S1 sudah mulai capek, lulus S2 mulai capek, atau bahkan dia ketertarikannya sampai usia senja misalnya. Sudah mulai capek dengan ilmu matematika. Ya, sudah mulai muak dia dengan angka-angka. Begitu juga ilmu arsitektur misalnya, atau ilmu fisika dan seterusnya. Tapi Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW semakin kita pelajari. Misalkan di usia 20 antum berhasil menamatkan tafsir Al-Quran misalnya, gak usah Al-Quran semuanya, juz 30. Kemudian di usia 20, kemudian selang beberapa tahun kemudian antum ulangi lagi tafsirnya juz 30. Semakin antum pelajari, semakin diulang, bukannya semakin membosankan, justru
menjadi keistimewaan ilmu yang kita pelajari ini adalah semakin dipelajari, semakin banyak faedah yang kita dapatkan. Tidak percaya? Silahkan dicoba saja. Contohnya adalah padahal hadis yang tadi saya sebutkan itu sudah berkali-kali, mungkin puluhan kali, bahkan ratusan kali kita dengar. Sudah banyak orang atau sudah banyak asatidzah yang bicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Akan tetapi insya Allah antum hadir dari satu majelis ke majelis yang lain, ustadz yang sama maupun ustadz yang berbeda, semakin antum pelajari, semakin banyak faedah yang antum dapatkan. Ya, memang begitulah sifat daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Contoh lainnya adalah tatkala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menginap di rumahnya gurunya, yaitu Imam Malik ibn Anas di kota Madinah. Kala itu putrinya Imam Malik mengadu kepada ayahnya, karena kita tahu bahwasanya di antara ciri khas penuntut ilmu dari zaman dahulu sampai saat ini, ciri khasnya ya adalah mereka selalu qiyamul lail, baik itu dengan membaca Al-Quran, yaitu bangun di malam hari, baik itu untuk baca Quran, murajaah atau salat dan atau berzikir dan seterusnya. Namun putrinya Imam Malik ini melihat kok Imam Syafi'i kok diam-diam aja di kasur. Tidak ada tanda-tanda beliau murajaah atau tidak ada tanda-tanda beliau salat dan seterusnya. Maka akhirnya di pagi harinya Imam Malik bertanya kepada muridnya tersebut, yaitu Imam Asy-Syafi'i, wahai Muhammad, wahai ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Lalu dia ceritakan apa yang diceritakan kepada putrinya, apa benar begitu? Maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Sebenarnya semalaman itu saya tidak tidur, kata Imam Syafi'i. Semalaman saya tidak tidur. Terus apa yang dilakukan? Ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu merenungi sebuah hadis. Bagaimana bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya adalah ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Wahai Aba Umair. Ya, Aba Umair di sini adalah salah seorang sahabat Nabi yang kala itu masih kecil, masih anak-anak. Madza fa'alan nughair. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini apa? Nughair ini adalah seekor burung kecil peliharaannya Aba Umair. Ya, peliharaannya Aba Umair, dan kala itu Rasulullah mendapati Abu Umair ini menangis karena burung kecilnya ini atau peliharaannya ini mati. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, madza fa'alan Nughair? Apa yang terjadi kepada Nughair burung kecil ini?" Hadisnya pendek. Tapi apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Saya sudah berusaha merenungi, ya. Saya sudah berusaha merenungi hadis ini semalaman suntuk, tapi ternyata saya cuma bisa dapat sekitar 1000-an faedah. Ya. Cuma dapat sekitar 1000-an faedah, atau mungkin bisa dicek faedah angkanya. Intinya sangat banyak sekali, ribuan faedah. Pertanyaannya adalah ketika kita dengar hadis tadi, berapa faedah yang kita dapat? Ya. Itu bukti bahwasanya hadis Nabi Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW semakin kita pelajari bukan semakin membosankan, akan tetapi semakin bertambah lagi faedahnya, karena di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW itu terdapat namanya keberkahan. Apa itu keberkahan? Berkah itu adalah an-nama'u waz-ziyadah, tumbuh dan bertambah. Semakin kita pelajari semakin bertambah faedahnya. Kemudian ini mungkin sudah dekat dengan asar, ya. Alasan berikutnya kita yang menjadikan ilmu agama itu mulia adalah mengangkat atau menuntut ilmu menjadi mulia, yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ya, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari janin atau dari rahim ibu kalian, ya. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa-apa, ya. Sebagaimana dalam surat An-Nahl. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwasanya dahulu bukan sekarang, dulu kita tidak benar-benar mengenal Allah. Kita tidak benar-benar mengenal nabinya. Kita tidak benar-benar mengenal syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Namun secara bertahap Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu.
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang Allah, tentang Nabi, tentang syariatnya dengan bertahap, ya, dengan bertahap dengan segala prosesnya. Karena kita tahu mungkin proses kita untuk bisa menerima keutamaan menuntut ilmu itu prosesnya beragam, ya, macam-macam di setiap kita. Ya. Dan untuk apa Allah jadikan bertahap seperti ini? Yaitu untuk mengangkat kebodohan dan ketidaktahuan kita. Yang mana seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya ilmu, semakin besar pula takwa dan rasa takut kita kepada Allah, dan semakin kita berakhlak kepada Allah, semakin kita baik ibadah kita kepada Allah, dan juga semakin baik muamalah dan juga akhlak kita kepada umat manusia atau kepada seluruh manusia. Setelah mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, selanjutnya adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang mana ini merupakan konsekuensi dan juga tindak lanjut dari upaya kita menuntut ilmu. Tentunya setelah beramal. Urutannya adalah apa? Berilmu, kemudian beramal, baru kemudian kita mendakwahkannya, ya, mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr, ya, demi masa sesungguhnya semua manusia itu di dalam kebinasaan. Semuanya. Illal ladzina amanu. Allah tadi bilang semua manusia binasa, semua manusia merugi. Illal ladzina amanu. Allah kecuali orang-orang yang beriman. Tentunya kita tidak bisa membayangkan iman tanpa ilmu. Ya, kita tidak bisa bayangkan adanya iman tanpa ilmu. Bagaimana mungkin seseorang mengaku bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dia tidak tahu cakupan iman itu kepada dalam hal apa saja. Imannya itu harus mencakup apa saja. Tidak mungkin, sehingga iman itu harus dilandasi oleh ilmu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian kita beramal soleh. Begitu juga amal soleh tidak mungkin dilakukan tanpa ilmu. Wa tawasau bil haq. Nah, ini kemudian wa tawasau bil haq, saling mewasiatkan, saling menasihati di dalam al-haq, di dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan, saling mewasiati dalam kesabaran. Maksudnya adalah kesabaran untuk menuntut ilmu, kesabaran untuk beramal, kesabaran di dalam berdakwah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah daripada ilmu yang kita pelajari. Seharusnya, ya, kita bicara seharusnya, ada tanda kutipnya di sini. Seharusnya ilmu yang kita pelajari itu membuat kita semakin takut dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka-mereka yang berilmu. Maksudnya apa? Yang benar-benar mengenal Allah. Sehingga ketika seseorang itu sudah benar-benar mengenal Allah, maka dia harusnya ada tanda kutipnya di samping, dia semakin takut kepada Allah. Dia semakin takut ketika dia berbicara. Dia semakin takut ketika beramal. Kenapa dia takut? Takut ucapannya tidak diridhoi oleh Allah. Takut amalannya tidak diridhoi oleh Allah. Takut muamalahnya dia kepada manusia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya. Atau idealnya. Ya, idealnya. Ya, ini jadi pengingat untuk kita semuanya. Ya. Maka dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan tadi, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mendatangi majelis ilmu. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, untuk tidak mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Terlebih dengan segala kemudahan yang Allah telah berikan. Ya. Mungkin para jamaah yang hadir di masjid ini butuh effort atau butuh usaha untuk datang, kendaraannya atau mungkin barangkali jalan kaki. Tapi yang menyaksikan lewat video, kemudahan tidak? Kemudahan. Berarti sebenarnya saat ini tidak ada lagi alasan untuk kita tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis Nabi SAW. Tidak bisa langsung hadir ke majelisnya, masih bisa dengar majelisnya di YouTube misalnya, atau di Telegram dan sebagainya.
Ilmu sudah Allah, ya wasilah untuk dapat ilmu Allah sudah bentangkan seluas-luasnya. Tinggal kita pilih, pilihannya apa, mau belajar atau tidak, itu saja. Kalau kita ingin semakin bertakwa, ingin semakin takut sama Allah, berarti harus belajar. Kalau kita ingin cuek bebek saja, ingin tidak peduli dengan apa yang terjadi di muka bumi, ya nggak usah belajar. Itu saja pilihannya, tidak ada pilihan ketiga. Pilihannya hanya mau belajar atau tidak. Kalau mau belajar, Allah bukakan jalannya seluas-luasnya. Bahkan Allah ganjar dengan kebaikan berupa apa? Berupa Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kita sakit, tetap bisa dengarkan majelis ilmu. Bahkan mungkin saat ini teman-teman yang sakit atau saudara kita yang sedang sakit tetap bisa menyaksikan majelis ilmu lewat YouTube misalnya. Syafahumullah, ya. Dan ini merupakan nikmat yang seharusnya kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan tidak melewatkan atau tidak tidak melewatkan segala kesempatan kita untuk menuntut ilmu, ya. Terlebih lagi, ya tadi sudah kita jelaskan, media untuk menuntut ilmu beragam. Lewat YouTube ada ilmu, lewat WhatsApp ada ilmu, lewat Telegram ada ilmu, ya. Meskipun kalau kita pengen cari berkahnya ilmu ada di majelis ilmu. Setelah itu juga majelisnya ada di mana-mana. Kita tahu di pondok atau bukan di pondok, di Solo Raya saja majelis ilmu sudah ada di mana-mana. Di sini ada majelis ilmu, masjid di sebelah ada majelis ilmu, sebelahnya lagi ada majelis ilmu, agak jauh sedikit di kota Solo ada majelis ilmu. Kalau mau ke arah mau ke sana juga ada majelis ilmu. Di mana-mana ada majelis ilmu. Tinggal pilih mau hadir yang mana. Gitu saja sebenarnya. Kemudian juga ustadznya juga semudah begitu banyaknya. Ya. Coba bandingkan dengan daerah lainnya. Mungkin sebagai penutup sedikit cerita, ya. Ketika saya ditugaskan untuk mengabdi di kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Antum bisa bayangkan, menurut informasi teman-teman di sana. Ana selesai pengabdian itu tahun 2016. Dan tahun 2016 itu juga adalah akhir adanya majelis ilmu yang rutin. Padahal saya cuma ngajar sedikit saja majelis ilmu, cuma seminggu 3 kali. Tapi rutin selama hampir setahun, selama saya ngabdi di sana. Namun qadarullah, ketika saya selesai ngabdi, berangkat kuliah dan seterusnya, ternyata 2016 itu adalah akhir di Toli-Toli adanya majelis ilmu yang rutin ya. Kalau sesekali datang ada. Tapi sesekali datang itu kan tidak mengobati rindu kita kepada majelis ilmu, tidak mengobati rasa haus kita terhadap ilmu. Sehingga saya ditelepon oleh kawan-kawan di Toli-Toli, Ustadz, Toli-Toli kering katanya. Kenapa kering? Padahal di sana sering banjir air, iya, airnya mungkin basah, tapi ilmunya kering, majelisnya tidak ada. Kalaupun ada majelis yang diisi oleh orang-orang yang seharusnya dia tidak mengisi di majelis tersebut, karena isinya ngibul, karena isinya cuma ngayal, isinya cuma khurafat dan seterusnya. Ya tentu majelis-majelis seperti ini tidak patut untuk kita hadiri. Ya. Namun begitu situasinya di sana. Bahkan kalau di sana ada satu ustadz yang bersedia untuk mengisi di sana, minimal dia itu harus menetap di sana seminggu. Kurang dari itu nggak akan membekas apapun majelis ilmunya. Dan dalam satu hari nggak bisa ngisi sekali, 2 kali nggak bisa, paling nggak 3 kali dalam seminggu itu. Minimal 2 kali lah, pagi sore seperti itu, selama seminggu. Lalu setelah ustadz ini pulang, apa yang terjadi? Kering lagi. Nah di sini majelis ilmu sampai tumpah-tumpah ibaratnya. Majelis ilmu di mana-mana. Nengok kanan majelis ilmu, nengok kiri majelis ilmu. Ke utara majelis ilmu, ke selatan majelis ilmu. Ke barat majelis ilmu, ke timur majelis ilmu. Tapi yang kurang apanya ini? Semangatnya. Yang kurang adalah imannya. Ya. Kita harus senantiasa upgrade, memperbarui keimanan kita supaya apa? Majelis itu dihadiri. Kita cari keberkahan dari majelis-majelis tersebut. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan
dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan sehingga kita bisa terus belajar dan terus menuntut ilmu. Dan dengan mendengar cerita tadi, nikmat apa lagi yang kita dustakan gitu. Ya. Dengan segitu banyaknya majelis ilmu, nikmat apa lagi yang kita dustakan? Alasan apa lagi bagi kita untuk tidak hadir ke majelis ilmu? Ya. Mungkin tadi saya dipesankan untuk ngisinya sampai asar sampai jam 3 kurang seperempat. Ini sudah 14.41. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang sedikit ini bisa membakar semangat kita, bisa menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, bisa kembali mengingatkan kita untuk apa kita datang ke sini gitu. Karena ana mendengar beberapa ikhwan di sini, ada yang datang dari jauh-jauh dari Riau, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, pindah ke lingkungan ini untuk apa? Supaya dapat ilmu. Ya, supaya dapat ilmu, supaya lebih mudah untuk menuntut ilmu. Atau mungkin ada dekat-dekat dari luar kota merapat ke sini. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Tinggal kita kembali bertanya, untuk apa kita ke sini? Ya, untuk apa kita ke sini? Mari kita ingatkan diri kita, baik saya pribadi maupun para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam ilmu, memudahkan kita di dalam proses menuntut ilmu, ya. Kemudian memberkahi ilmu yang telah kita pelajari dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.